Self-care itu selfish gak sih? Di video yang sebelumnya, saya udah cerita bagaimana kita belajar untuk memperhatikan diri kita sendiri, belajar untuk melakukan self-care. Tapi kemudian timbul pertanyaan, sebetulnya self-care itu selfish gak? Memperhatikan diri kita sendiri itu sebetulnya egois gak sih gitu ya kan? Misalnya sebagai seorang ibu, bagaimana saya mau melakukan self-care? Waktu saya habis untuk memperhatikan anak-anak saya. Kemudian sebagai seorang karyawan, bagaimana saya mesti self-care? Saya kan harus fokus pada pekerjaan saya nggak ada waktu untuk melakukan self-care. Kemudian sebagai seorang anak, gimana saya mau self-care? Orang tua saya sakit, saya harus memperhatikan dengan baik mereka gitu misalnya. Nah, sebetulnya self-care itu bukan selfish kalau kita punya batasan yang jelas. Nah, ini alasannya. Yang pertama, kita tidak bisa membantu orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu membantu diri kita sendiri. Kalau kita naik pesawat nih, lagi jalan-jalan naik pesawat, kemudian ada sebelum kita take off ada pramugari atau pramugara yang akan menjelaskan safety instruction. Nah, kalau ada pesawat-pesawat tertentu itu sekarang udah nggak pakai pramugari-pramugara lagi yang menjelaskan ini, tapi mereka pakai TV gitu. Nah, di safety instruction ini dijelasin tuh, ada salah satunya dibilang kalau seandainya tiba-tiba tekanan udara di kabin turun, itu akan ada masker yang keluar. Nah, kalau kita traveling bersama dengan anak, kita harus pakai dulu masker kita, baru kita membantu anak kita. Supaya jangan sampai kita sendiri jadi lemes dan anak kita nggak tahu bagaimana cara membantu kita gitu ya. Apakah itu tindakan selfish kalau kita pakai masker duluan sebelum anak itu? Enggak, tentu aja enggak. Itu bukan tindakan selfish. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau badan kita lelah karena terlalu banyak kerja, ya, pikiran kita kalut karena terlalu banyak yang harus dipikirkan, kita nggak sempat istirahat, sampai akhirnya badan kita ini nggak berfungsi dengan baik. Bagaimana kita bisa menolong orang lain dalam kondisi yang seperti itu? Sebetulnya pada saat kita melakukan self-care, saat kita memperhatikan juga diri kita sendiri, itu kita tidak hanya membantu diri kita, tapi kita membantu orang lain. Kita nggak hanya menghormati diri kita sendiri, tapi kita menghormati orang lain yang membutuhkan kehadiran kita. Ya, pada saat kita cukup istirahat, ada waktu untuk rileks, kemudian kita memperhatikan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita, ya kan, itu kita jadinya refresh, kita bisa kuat gitu. Karena bagaimana kita bisa menuangkan air ke gelas orang lain kalau gelas kita sendiri kosong. Jadi self-care itu bukan selfish kalau kita tahu batasannya. Karena itu yang kedua, hidup itu harus seimbang. Semua orang memerlukan yang namanya me time, ya, waktu untuk dirinya sendiri. Seorang ibu nggak bisa terus-menerus hanya memperhatikan rumah tangganya, hanya memperhatikan anak-anaknya, kemudian habis anak-anaknya diperhatikan, dia harus beres-beres rumah tangga. Memang itu kewajibannya, tapi ada waktu-waktu tertentu dia harus juga memperhatikan dirinya sendiri. Misalnya ambil waktu sebentar, bikin teh hangat gitu, habis itu nikmati teh aja gitu, santai, nikmati teh. Kemudian bisa juga nih misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali bilang sama suaminya, gantian sebentar ya, gue pengen pergi ke salon nih gitu. Bisa juga kan, kerimbat di salon, refreshing ya. Tapi nggak juga setiap minggu begitu, ya nggak bener lah. Jadi harus ada waktu-waktu tertentu lah untuk kita bisa refreshing. Kemudian pada saat anak lagi tidur, kita ikut tidur sebentar gitu, untuk kita bisa menenangkan diri lagi gitu. Boleh itu gitu. Seorang karyawan misalnya, kita kan nggak bisa kerja terus nggak bisa. Jadi kita juga perlu waktu untuk istirahat. Jadi pergilah makan siang sama teman-teman misalnya, ngopi bareng tanpa ngomongin soal kerjaan misalnya gitu. Atau pada saat jam istirahat ambil power nap, tidur sebentar 5-10 menit gitu untuk tidur refresh lagi, supaya pada saat bangun itu kondisi kita segar, kondisi kita baik, sehingga kita ngambil keputusan dengan benar juga pada saat bekerja gitu. Itu nggak apa-apa, asal jangan ambil waktu-waktu di tengah-tengah pekerjaan untuk nongkrong. Nah itu yang nggak benar. Kita nggak boleh curi waktu di tengah-tengah bekerja, tapi kita harus ambil waktu untuk self-care sebentar aja harus gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu, hidup harus seimbang. Yang ketiga, melakukan self-care adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa diri kita ini berharga.
Dalam hidup ada waktunya dimana kita merasa kesel, sedih, marah, kecewa. Ada juga waktu dimana kita merasa bahagia, dimana kita merasa tenang, damai gitu ya. Nah, kita harus bisa menerima semua emosi yang hadir dalam hidup kita dengan cara yang benar. Pada waktu kita melakukan self-care, itu kita bisa menerima emosi itu dengan baik. Kita bisa menempatkan diri kita dengan baik dalam berbagai situasi yang hadir dalam hidup kita. Kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya tanpa harus selalu merasa harus selalu perfect gitu di mata orang lain. Pura-pura kuat selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu nggak akan membuat kita benar-benar jadi kuat gitu ya. Kekuatan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kita yang tahu batasan kita itu sampai di mana. Yang keempat, untuk segala sesuatu ada waktunya. Banyak orang yang begitu sibuk ya, setiap hari itu rutinitasnya banyak banget sampai akhirnya nggak ada jeda. Bangun pagi-pagi, kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu pulang kerja, tidur, besok begitu lagi, setiap hari begitu lagi, nggak lagi memperhatikan dirinya sendiri. Sampai akhirnya kesehatan tubuhnya ya kehilangan lah dia, ya kehilangan kesehatan tubuhnya, kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Apakah kita mau tunggu sampai kita pensiun baru kita memperhatikan diri kita sendiri? Terlambat dong. Karena itu kita harus tahu nih bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi self-care itu selfish atau enggak? Self-care bukan selfish kalau kita tahu batasannya. Tapi self-care bisa jadi selfish kalau apa yang kita lakukan itu mulai jadi beban buat orang lain. Nah, kita mesti ngerti ini batasannya. Jangan juga ya kita pakai alasan kita mau self care untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ya misalnya nih, anaknya lagi nangis, terus ibunya bilang gini, ntar dulu ya, mama lagi nonton TV, mama lagi self care. Ya nggak bisa dong, itu namanya nggak bertanggung jawab, itu namanya egois. Jadi kita sendiri yang tahu batasan kita sampai di mana. Hidup itu harus seimbang. Kita nggak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang jadi kebutuhan kita untuk kita bisa hidup seimbang ya. Bentuk-bentuk self care apa aja saya udah cerita di video yang ini, jadi teman-teman bisa nonton di situ. To give yourself to others, you must first give your best to yourself.